Amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat, barokah, dan rahmatnya kita dapat berkumpul kembali dalam majelis ilmu subuh yang diberkahi ini dalam keadaan sehat walafiat dan juga dalam keadaan yang masih semangat dalam menuntut ilmu. Tidak lupa sholawat serta salam selalu tercurah limpah kepada Rasulullah SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang sampai saat ini. Alhamdulillah. Insyaallah ta'ala kita akan mempelajari ilmu kajian hadis bersama Ustaz Muhammad Hatim hafizahullah ta'ala. Baik, sebelum dimulai pembelajaran dipersilakan kepada ikhwah semuanya untuk mempersiapkan apa yang perlu disiapkan seperti alat tulis dan juga buku untuk mengambil istifadah daripada Al-Ustaz. Baik, tanpa berlama-lama lagi fa'alaihi falyatafaddal masykuran ila Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Wa usalli wa usallimu ala sayyidil awwalin wal akhirin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'du, alhamdulillah wa sekalian, di pagi hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kajian kitab rutin. Insyaallah kita melanjutkan kajian Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari, masih di Kitabul Ilmi. Ada yang mau baca? Sekarang dari Fihi Dalilun halaman 194. Silahkan, ada. Assalamualaikum Ustaz, saya. Salam. Siapa? Humaydi. Ya, Mbak Humaydi, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fihi dalilun ala jawazi tajmirin nakhli. Wa qad bawwaba alaihi fil at'imati li'alla yazunnu anna zalika li'alla ada an di situ. Li'alla yazunna anna zalika min babi ida'atil mali. Wa aradahu fi tafsiri qawlihi ta'ala daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan Ibrahim 24 isyaratun minhu ila annal murada bisyajaratin nakhlati. Nakhlati jadi apa, Majid? Nakhlati jadi an-nakhlatu isim anna. Isim anna. Khobar ya, bukan ya, khobar. isim. Ya. Mohon maaf. Wa qad warada sharihan fima rawahul Bazzari min tariq Bazzaru min tariqi Musa bin Uqbah ibni Musa bin Uqbatin an-Nafi' Uqbata ini semula dilan sorry. Uqbata an-Nafi'in an ibni Umar qala qara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fadzakara hadhil ayatu faqala ayata fadzakara hadhil ayata faqala atadruna ma hiya qala ibnu Umar lam yakhaf alayya annaha nakhlatu. Bukan lam yahub takut. Siapa yang takut? Ali.
Ali. Lam lam ya Tidak lam ada ali yakhuf di. Aliyun, lam yakhuf Aliyun, lam yakhuf. Oh, bukan apa namanya? Apa maknanya? Kalau yang lam yahuf aliyun. Ali tidak pernah takut. Apa ini ininya? Qala Nyambung apa tidak? lam yakhafa alayya, lam yakhafa Lah, alayya. bukan ali itu. Alayya Kan ya nggak ada disebutkan Ali bin Abi Thalib nggak ada. alayya. Nah, ini bukan Nah, lam yahfa alayya. lam yakhfa. Hmm. Afwan Ustaz. Lam yakhfa alayya annaha nakhlatu famin na'ni. Apa artinya? Kalau min nggak bisa nyambung begitu, Pak. Famana'ani. Kalau min itu Ya, ya harus bisa. famana'ani. Nah, ya Famana'ani. pemenani. Famana'ani, maka aku menegah ya. An atakallama makana sinniun. Enggak sini Makana ya sinni. ya mutakalim. Ya, makana sinni. Astagfirullah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hiya nakhlatu wa yajma'u baina hadha wa baina ma taqaddama annahu sallallahu alaihi wasallam atta bil jimari. Bukan Jumari itu udah dibahas Bil sebelumnya. jumari. Fasyara'a fi aqlihi taliyan lil ayati qailan inna minasyajari syajaratun ila akhirih. Syajaratun jadi apa? Khabar inna Marfu. marfu. Inna minas Oh, isimnya mana? minas sajari. Nggak bisa, isim nggak bisa terdiri dari huruf jar majrur. Jadi dia isim inna jadi syajaratan. Jadi inna minas syajarat. khobarnya jar majrur. Kalau jar majrur nggak bisa jadi mubtada. Yang jadi khobar. Inna minas syajari syajaratan ila akhirih. Wa waqa'a inda ibni Hibbani min riwayati Abdul Azizi. Ini masih panjang ya, sudah dulu. Ya. Alhamdulillah. Afwan, Ustaz. Sudah bagus, Pak Maidi. Alhamdulillah. Ini masih melanjutkan menggali ya faidah-faidah dari hadis Ibnu Umar ya, radhiyallahu anhu yang berada di majelis Rasulullah SAW. Rasulullah menanyakan ya tentang suatu pohon yang pohon itu seperti seorang muslim. Wa fihi dalilun ala jawazi tajmiri nakhli ya, di dalamnya ada dalil, mengandung dalil bolehnya ya mentajmir, itu dari kata jumar itu kan jantung dari batang pohon, artinya boleh menguliti batang pohon itu sampai ketemu jumarnya ya, jantungnya yang paling dalam. Waqad bawwaba alaihi fil atimati, dan sungguh penulis Imam Bukhari telah memberikan bab atasnya dalam atimah, dalam kitab atimah makanan di Sahih Bukhari. Li alla yadunna anna dzalika min babi idaatil mali, ya agar li alla, kalau enggak ada fa'il berarti dimunculkan saja, li alla yudhanna, agar tidak dianggap bahwa hal itu, maksudnya mentajmir pohon kurma itu ya termasuk menyia-nyiakan harta. Jadi kalau disebut boleh mubah ya halal, jadi bukan termasuk menyia-nyiakan harta, membuang-buang harta begitu. Kalau itu kan masuknya mubazir ya, kan bisa jadi haram karena
Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Orang-orang yang melakukan mubadir itu adalah saudaranya setan. Kalau disebut saudara setan menunjukkan haram. Ini menunjukkan boleh. Wa awradahu fi tafsiri qawlihi, dan beliau mengemukakannya dalam tafsir firman Allah Ta'ala, ya, daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan. Allah membuat perumpamaan kalimat thayyibah itu, ya, la ilaha illallah. Ya, itu kan kasyajaratin thayyibatin, kan begitu. Seperti pohon yang baik. Nah, pohon di situ kan maksudnya adalah kurma juga. Isyaratun minhu adalah isyarat darinya ila annal murada bisyajarati, bahwa yang dimaksud dengan pohon itu adalah pohon kurma. Nah lah. Waqad warada sharihan fi marawahul Bazzaru, dan sungguh telah terdapat, ya, ada, ya, datang dengan jelas pada apa yang diriwayatkan oleh Al-Bazzar dari jalur Musa, ya, Ibn Uqbah dari Nafi dari Ibnu Umar. Qala, ya, dia berkata, qara'a Rasulullah SAW, ya, Rasulullah membaca fadzakara hadhil ayah. Lalu beliau menyebutkan ayat ini. Jadi Rasulullah SAW sudah memberikan isyarat, ya, pada jawabannya itu. Seperti yang sebelumnya kita bahas bahwa seorang guru yang membuat pertanyaan atau teka-teki begitu, ya, ilgoz, itu jangan sama sekali sulit, tidak ada isyarat yang menunjuk kepada jawabannya. Jadi harus ada, ya, isyarat-isyarat untuk mengarahkan kepada jawaban. Faqala, lalu beliau bersabda, atadruna ma hiya, apakah kalian tahu apa itu? Qala Ibnu Umar, ya, Ibnu Umar berkata, lam yafa alayya anna nahla, ya, hal itu tidak asing, ya, tidak tersembunyi atasku, ya, bahwa dia adalah pohon kurma. Jadi Ibnu Umar sudah tahu jawabannya. Ya, famana ani an atakallama, maka sini. Ya, lalu menghalangiku dari berbicara karena posisi umurku, ya, posisi usiaku yang masih muda, yang paling muda, sehingga beliau malu, ya. Faqala Rasulullah SAW, hiya nahlah. Rasulullah SAW mengatakan bahwa itu adalah pohon kurma. Wa yajma'u baina hadza wa baina ma taqaddama annahu sallallahu alaihi wasallam, ya, utiya bil jumari basyara fi akli taliya lil ayati wa atau ayu juma'u, ya. Digabungkan antara ini dan antara yang telah terdahulu, bahwa Rasulullah SAW didatangkan atau, ya, dibawakan, ya, kepada beliau jumar itu, jantung pohon kurma itu. Lalu beliau mulai lalu beliau mulai memakannya, ya, yang diikuti, ya, setelahnya membaca ayat. Jadi memakan dari jumar tadi lalu membacakan ayat yang tadi. Ya, membaca ayat sambil berkata, inna minasyajari syajaratan ila akhirih. Ya, sungguhnya di antara pohon ada satu pohon dan seterusnya, ya, dengan sabda beliau yang sebelumnya. Waqa inda Bani Hibbana, dan terdapat pada Ibnu Hibban min riwayat Abdul Aziz Ibnu Muslim an Abdullah Ibnu Dinar an Ibnu Umar anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala man yubiruni an syajaratin masaluha masalul mu'mini. Siapa yang memberitahuku tentang suatu pohon yang perumpamannya adalah perumpamaan seorang mukmin, asluha sabitun wa far'uha fis sama, yang akarnya kokoh dan cabangnya menjulang ke langit. Itu kan di Al-Quran juga disebut seperti itu, ya, asluha sabitun wa far'uha fis sama. Pada karol hadis, lalu beliau menyebutkan hadis.
Wa huwa yu'ayyidu riwayat al-Bazzari, dan dia menguatkan riwayat dari Al-Bazzar tadi itu, ya. Qala Al-Qurtubi berkata, wa fawaqqa tashbihu bainahuma min jihati anna asla dinil muslimi sabitun. Ya, dan terdapat tasbih perumpamaan di antara keduanya, di antara seorang muslim dan pohon kurma itu, dari sisi bahwa asal atau akar dari agama seorang muslim itu kuat. Ya, jadi ketika disebutkan asluha sabitun, artinya ini adalah akidah, ya. Jadi menjadi akidah, pondasi di dalam diri seorang muslim yang kuat, yang kokoh. Wa anna ma yasduru anhu minal ulumi wal khairi yaqutun lil arwahi mustatabun. Dan bahwa apa yang lahir darinya, dari ilmu-ilmu dan kebaikan, ya itu adalah makanan pokok bagi ruh, ya, yang baik, ya, makanan yang baik. Kutun mustatabun, sifat dari kutun. Wa annahu la yazalu masturon bidinihi, ya, dia terus menerus tertutupi dengan agamanya. Wa annahu yantafi'u bi kulli ma yasduru anhu hayyan wa maitan. Ya, maksudnya cabang, ya, yang menjulang ke langit itu dia bisa tegak, ya, itu ya tentu dengan fondasi itu. Ya, dan bisa diambil manfaatnya oleh setiap makhluk, baik yang hidup atau yang mati, ya. Intaha, ya, selesai kutipannya sebelumnya dari perkataan Al-Qurtubi. Waqala ghairuhu, yang lainnya berkata, wal muradu bi kauni far'il mu'mini fis sama'i raf'u amalihi wa qabulihi. Yang dimaksud dengan cabang seorang mukmin itu di langit, ya, menjulang ke langit tinggi, padahal diangkatnya amalnya dan diterimanya. Ya, gitu. Jadi akar dari pohon kurma itu adalah mencerminkan pondasi akidah, ya, akidah seorang muslim. Sedangkan cabang yang menjulang itu adalah amalnya yang tinggi, begitu. Ya, amalnya itu tidak tanggung-tanggung orang beriman itu dalam melakukan amal soleh. Ya, sehingga disebut menjulang ke langit. Dan karena memang juga amalnya diangkat, diterima, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala. Warwal Bazzar aidan, Bazzar meriwayatkan juga min tariq Sufyan ibni Husainin an Abi Bishrin, ya, an Mujahidin an ibni Umar qala Rasulullah sallallahu, masalul mu'mini masalun nahlati. Perumpamaan seorang mukmin adalah, ya, seperti pohon kurma, mata kaminha nafa'aka. Apa yang datang kepadamu darinya, dari pohon kurma itu memberi manfaat kepadamu. Hakadza auradahu mukhtasaran bi wa isnaduhu sahih. Dan begitulah, ya, datang atau mengemukakannya secara ringkas dan syaratnya sahih. Waqad absaha bil maqsudi bi aujazi ibaratin. Dan sungguh, ya, beliau telah menjelaskan absaha dengan bisa mengungkapkan maksud, ya, dengan ibarah, dengan ungkapan yang sangat ringkas, aujaz. Wa amma man za'ama anna mauqi'at tasbihi bainal muslimi wan nahlati min jihati kaunin nahlati idza quti'a ra'suha matat. Dan adapun orang yang mengira, yang menyangka bahwa letak perumpamaan, letak tasbihnya antara seorang muslim dan pohon kurma itu
Dari sisi keadaan pohon kurma itu, apabila kepalanya terputus, kepala pohonnya terputus, dia mati. Auli annaha la tahmilu hatta tulaqqaha ya. Dia tidak hamil, tidak hatta tulaqqaha sampai dikawinkan. Auli annaha tamutu idza gharaqat, atau karena dia itu mati apabila tenggelam. Auli anna lital iharayhatu manil adami, ya, atau karena mayangnya ya, kalau nggak salah mayang dari pohon kurma itu. Mayang Ya, yang ada serbuk ya dari pohon kurma itu aromanya ya, aromanya itu adalah aroma mani, air mani manusia. Jadi memang ada orang-orang yang menyangka gitu ya, apa perumpamaan itu dari sisi ini dengan pohon kurma itu. Dari sisi gitu kan, air mani manusia itu aromanya sama dengan serbuk pohon kurma itu. Sampai mikir ke situ gitu ya, berpikir ke situ. Jadi persamaan auli annaha ta'syiku, atau karena dia itu ta'syiku yang memiliki rasa cinta atau rindu ya. Karena memang ada batang pohon kurma yang rindu gitu ya kepada Rasulullah. Yang terdengar suara tangisan itu. Auli annaha tusyrabu min a'laha, atau karena dia diminum di bagian atasnya. Ya, lalu kata Ibnu Hajar, faquluha aujuhun dhaifah. Semua adalah bentuk-bentuk yang lemah. Jadi bukan dalam hal itu ya, sisi persamaannya. Jadi Rasulullah menyamakan seorang muslim dengan pohon kurma itu bukan dari sisi itunya. Lianna jami'a dzalika minal musyabihati mustarakun fil adamiyina la yaqtasu bil muslim. Karena semua itu dari kemiripan-kemiripan, persamaan itu adalah sama mustarok, bergabung ya pada seluruh manusia adamiyin, pada seluruh keturunan Adam, tidak khusus bagi muslim saja. Ya, jadi kalau dilihat dari sisi yang tadi, kalau dipotong kepalanya mati, ya semua manusia juga sama. Ya kan, jadi ini tidak khusus muslim, sedangkan Rasulullah di sini menyamakannya dengan seorang muslim, bukan dengan manusia begitu. Wa da'fu min dzalika qaulu man zama anna dzalika likauniha khuliqat min fadlatiti ni adama. Ya, fa innal haditsa fi dzalika lam yathbut. Dan yang lebih lemah dari itu adalah perkataan orang yang menyangka, yang mengira bahwa hal itu ya, atau perumpamaan seorang muslim dengan perempuan itu likauniha, karena kondisinya, keadaannya diciptakan dari sisa tanah Adam. Ya, karena hadis itu juga tidak sahih, tidak sabit dalam hal itu ya. Allahu a'lam. Wa fihi darbul amsali wal asbah li ziyadatil afhami. Di dalamnya ada faidah yang bisa diambil bahwa itu mengambil perumpamaan untuk menambah bisa memahamkan. Ya, untuk menambah agar bisa memahamkan. Wa taswirul ma'ani litar saho fi dhihni.
ya, dan menggambarkan makna-makna, ya, memberikan gambaran-gambaran yang konkret, ya, dari makna-makna yang abstrak itu agar lebih kuat, ya, di dalam pikiran. Wali tahdidil fikri fin nadhari fi hukmil hadisati, dan untuk apa namanya, mendefinisikan, ya, pemikiran di dalam di dalam pikiran, ya, pemikiran dalam pikiran dalam hukum fi hukmil hadisati, ya, pada hukum yang terjadi. Maksudnya untuk memperjelas, ya, membatasi tadi, ya, memperjelas sesuatu yang abstrak itu dengan sesuatu yang konkret. Ya, di sini kan Rasulullah SAW ingin menjelaskan sifat seorang muslim itu, ya, dengan memberi perumpamaan dengan sesuatu yang konkret. Itu pohon kurma yang bisa kelihatan secara fisiknya, ya, itu maksudnya. Nah, ini jadi peran, ya, seorang guru, ya, ketika dia mengajarkan bagaimana dia memberikan penjelasan, ya, diantaranya dengan metode seperti ini yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Wa fi isyaratun ila anna tasbih syai bi syai la yalzamu an yakuna nadhi la yalzamu an yakuna nazirahu, ya, khabar yakun min jami'i wujuhi. Ya, di dalamnya juga ada isyarat bahwa menyerupakan sesuatu dengan sesuatu itu tidak mesti, ya, dia itu serupa dengannya dalam seluruh bentuknya. Ya, jadi dalam tasbih, dalam balaghah itu, dalam membuat tasbih tidak harus sama dalam semua segi. Hanya dari segi tertentu saja, maka itu disebut wajhu syibah. Wajhu syibahnya apa gitu, ya, antara apa perumpamaan ini, tasbih ini. Jadi bisa dilihat dari segi tertentu saja, tidak harus semua. Jadi tidak harus semua sisi dari seorang muslim dan pohon kurma itu semuanya sama, tidak. Hanya sisi apa yang menjadi wajhu syibahnya gitu. Wainal mu'mina la yumathilu syai'un minal jamadat wa la yu'adilu. Sesungguhnya seorang mukmin itu tidak bisa, ya, menandinginya sesuatu pun dari benda-benda mati, dan juga tidak bisa menyamainya, ya, dari benda mati, karena pohon kurma kan benda mati. Wa fihi tawqirul kabiri, dalam hadis itu juga ada faidah yang bisa diambil, yaitu menghormati orang yang besar. Makanya di situ, ya, Ibnu Umar tidak berani bicara karena dia menghormati orang-orang yang besar, ya, orang yang lebih tua, ya, untuk agar mereka berbicara. Wa taqdimu sagiri abahu fil qauli, dan mendahulukan seorang yang masih muda, ya, kepada bapaknya di dalam perkataan, karena di situ ada Umar bin Khattab, ayahnya Ibnu Umar, jadi tidak mendahului, jadi lebih mendahulukan orang tuanya agar berbicara. Wa annahu la yubadiru bima fahimahu. Sesungguhnya bahwa dia tidak mendahuluinya, ya, dengan apa yang dia pahami, wa in dzanna annahu shawab, walaupun dia menyangka bahwa itu adalah benar. Wa fihi, dan di dalamnya juga ada faedah annal 'alimal kabira qad yafa 'alaihi ba'du ma yudrikuhu man huwa dunahu. Bahwa seorang alim yang besar pun terkadang terluput darinya sebagian apa yang diketahui oleh orang yang lebih rendah daripada dia, yang lebih muda, yang lebih junior dari dia. Ya, jadi yang namanya ilmu itu adalah rizki, ya, pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan bisa jadi orang ulama besar pun tidak mengetahui ilmu yang diketahui justru oleh yang lebih rendah daripada dia. Tidak menutup kemungkinan seperti itu. Ya, seperti halnya ini. Ya, Umar bin Khattab, Abu Bakar Siddiq, sahabat-sahabat senior bahkan tidak mengetahui ilmu yang justru diketahui oleh sahabat yang kecil, yaitu Ibnu Umar, masih kecil pada saat itu.
Li'annal ilma mawahibu, yang saya katakan tadi, bahwa ilmu itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, karunia dari Allah. Wallahu yu'ti fadlahu may yasha, dan Allah memberikan ya karunia-Nya kepada siapa yang Dia kehendaki. Wastadalla bihi Malikun ala annal khawatir allati taqa'u fil qalbi min mahabbatis sana'i ala a'malil khairi la yuqdahu fiha idza kana asluha lillah. Wa dzalika mustafadun min tamanni umaral madhkur. Dan Imam Malik bin Anas rahimahullah mengambil hujah, berdalil ya dengan hadis ini bahwa khawatir, ya jamak dari khawatirah, ya lintasan pikiran yang terbersit di dalam hati, ya yang terdapat di dalam alat taqau fil qalbi min mahabbati sana'i ala alal khairi adalah termasuk apa namanya kecintaan ya terhadap amal-amal kebaikan itu tidak buruk, ya bukan sesuatu yang buruk di dalamnya apabila secara asalnya adalah untuk Allah, ya. Jadi apa yang terbersit di dalam hati. Dan itu diambil ya faidahnya itu dari tamaninya Umar yang telah disebutkan. Karena ada kecintaan mahabbatis sana, ya cintaan kepada suatu yang terpuji. Jadi Umar bin Khattab itu menginginkan bahwa anaknya itu justru dia mengungkapkan jawaban, ya. Wawaju tamani Umar, dan bentuk angan-angan Umar radhiyallahu anhu ma tubi'al insanu alaihi, yang manusia itu diberikan tabiat ya fitrah min mahabbatil khairi, dari kecintaan kepada kebaikan di nafsihi, ya untuk dirinya, waladihi, dan bagi anaknya, walitazhara fadilatul waladi fil fahmi min sigarihi, dan agar nampak keutamaan anaknya itu ya di dalam pemahaman dari sejak kecilnya. Waliyazda dan minan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya hazwatan, dan agar bertambah ya dia dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ya bertambah bagian ya kebaikan. Wala'allahu kana yarju an yadwa ilahu, dan dia berharap dan agar dia berharap untuk mendoakan untuknya. Nabi mendoakan untuk anaknya Ibnu Umar ketika itu dengan tambahan pemahaman. Jadi kan ketika Ibnu Umar itu bercerita kepada ayahnya Umar bin Khattab bahwa sebenarnya dia tahu jawabannya, gitu ya, hanya malu dan mendahulukan yang lebih besar ya untuk menjawabnya. Maka Umar bin Khattab berangan-angan, kalau kamu menyebutkan itu adalah lebih baik bagiku kan daripada harta yang termahal, daripada unta merah, begitu ya. Jadi berangan-angan ingin mendapat kebaikan bagi anaknya itu, kalaulah dia mau menyebutkan jawabannya, ya kan, itu pasti akan diberikan bagian yang lebih oleh Nabi, ya ingin didoakan oleh Nabi dalam tambahan pemahaman begitu. Wafil isyarat, dan di dalamnya juga ada isyarat ila haqarati dunia, kepada ya hinaannya dunia. Ya fi aini Umar, di dalam pandangan, dalam mata Umar, li'annahu qabala, karena Umar membandingkan fahma ibnihi, pemahaman anaknya, limas alatin wahidah, ya bagi satu permasalahan. Ya bihumrin na'ami, dengan unta merah. Unta merah itu di zaman itu adalah harta yang paling mahal. Ma'idhami miqdariha, ya bersamaan dengan besarnya ukurannya, wa ghalai tsamaniha, dan mahalnya harganya. Jadi ini menunjukkan
dunia nggak ada apa-apanya dalam pandangan Umar ya. Dia menyamakan anaknya itu bisa paham dalam suatu permasalahan. Ya, bahkan yang ditanyakan oleh Rasul itu lebih baik daripada harta ya semahal apapun. Nah, ini ya yang harus menjadi pandangan pola pikir ya seorang muslim bahwa kemuliaan ilmu, kemuliaan akhlak, amal soleh ya itu lebih mulia daripada harta ya. Jadi dalam mendidik anak begitu ya, jangan kemudian kita mengukurnya dengan materi duniawi. Karena itu tidak ada apa-apanya bagi dalam pandangan seorang muslim seperti yang dicontohkan oleh Umar ini. Ya. Nah, ini sedikit lagi tangguh. Faidah qala Az-Bazzar fi musnadihi dalam musnadnya lam yurwa hadzal hadis wa Nabi sallallahu alaihi wasallam bi hadzal siyaq. Tidak diriwayatkan hadis ini dari Nabi SAW dengan alur seperti ini illa Ibnu Umar wahdahu kecuali Ibnu Umar saja. Walamma dzakarahu Tirmidzi qala dan ketika Tirmidzi menyebutkannya dia berkata wa fil babi an Abi Hurairah dan dalam bab tersebut dari Abu Hurairah asyara bidzalika ila haditsin mukhtasarin li Abi Hurairah dan beri syarat ya dengannya kepada hadis yang ringkas dari bagi Abu Hurairah. Auradahu Abdu bin Hamid. Abdu bin Hamid mengemukakannya, menyebutkannya dalam tafsirnya. Ya, lafzuhu yang redaksinya itu Masarul Mu'mini Masarul Nahlati. Wa inda Tirmidzi aidan wa Nasai wa Ibnu Hibban min hadis Anas anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qara'a wa masalu kalimatin thayyibatin kasyajaratin thayyibatin qala hiya nahlatu. Taparoda bi Rafi Ahmad bin Salamah menyendiri dalam memarfukannya wa qad taqaddama anna fi riwayat Mujahidin an Ibnu Umar annahu kana asyiru asyratin dan telah terdahulu ya penyebutannya bahwa dalam riwayat Mujahid dari Ibnu Umar bahwa Ibnu Umar itu adalah yang ke-10 dari 10 orang yang paling muda. Mastafadna min majmu'i ma dzakarnahu maka kami mengambil faidah dari kumpulan apa yang telah kami sebutkan anna minhum Abu Bakrin wa Umar wa Umar wa ibna Umar ya bahwa di antara mereka ada Abu Bakar, Umar dan Ibnu Umar wa Abu Hurairah, Anas bin Malik in kana sami'a marawayahu min hadzal hadis. Jika keduanya Abu Hurairah dan Anas bin Malik itu mendengar apa yang dia riwayatkan dari hadis ini dalam majelis itu. Ya, jadi kalau ada riwayat dari Abu Hurairah, Anas bin Malik ya menunjukkan dia juga hadir di dalam majelis itu. Ya, wallahu taala a'lam. Baik, ikhwas sekalian, sampai situ pembahasan kita ya, mudah-mudahan ada manfaat yang bisa kita ambil. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah. Jazakumullah khairan kepada Ustadz yang telah menjelaskan ilmu yang disampaikan hari ini. Barangkali ada yang ingin bertanya kepada Ustadz. Tafadholu, dipersilahkan. Ustadz, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Mau nanya Ustadz, persamaan yang orang Yemen dengan kurma apa aja Ustadz tadi selain apa dipotong kepala terus? Enggak, itu persamaan yang lemah. Jangan diambil yang lemahnya. Itu. Yang kuat apa Ustadz? Yang kuatnya ya sebagaimana disebutkan dalam ayat dari aslu asabitun wa farwa bisama tuti ukulaha kulainin bi'idni rabbiha itu ya di dalam Al-Qur'an itu. Jadi akarnya kuat, itu maksudnya akidahnya kuat. Ya. Lalu paruh habis sama cabangnya tinggi ya pohon kurma ini. Iya, cabang tinggi. Batangnya. Nah, begitu itu maksudnya ada amal solehnya tinggi. Ya, amal solehnya itu nggak tanggung-tanggung dalam melakukan amal soleh, jadi dengan kualitas yang tinggi dan juga diterima, menunjukkan tinggi itu diterima oleh Allah sampai kepada Allah. Dan memberikan buahnya, bahkan di situ tidak disebut buah tapi ukul. Artinya ketika memberi buah itu dalam kondisi sudah siap dimakan. Artinya memberi kepada orang itu nggak tanggung-tanggung gitu. Jadi memberi dengan kondisi sudah siap untuk dinikmati. Ya kan?
Oh ya, yang ya. layak untuk dimakan, dipakai misalnya, yang terbaik. Nah, begitu juga seorang Muslim, ya dia memberikan tadi manfaat kulahinin, artinya manfaat orang beriman itu nggak pernah habis, terus menerus selalu menebar manfaat ya kepada yang lain tanpa mengenal musim, ya kan, dan memberi manfaatnya itu tidak tanggung-tanggung ya, dengan sesuatu yang terbaik, memberi manfaat yang terbaik untuk orang itu. Seperti halnya tadi pohon kurma tadi itu. Ya. Dan juga sisi-sisi lainnya yang bisa diambil itu bisa dipelajari dari pohon kurma itu, bahkan pertumbuhan ya, dari khususnya dari buah ya, dari buah kurma itu kan masing-masing fase buah itu ada manfaat ya, itu ada manfaat yang dirasakan. Nah, maka orang beriman juga seperti itu ya, ada apa namanya, di setiap pertumbuhan manusia itu ada fase-fase ya yang memiliki peran ya, manfaat dan sebagainya. Ini kaitannya juga dengan pendidikan ya, bagaimana pertumbuhan seorang manusia itu ya dalam apa kaitannya dengan peran pendidikannya itu. Jadi banyak sebenarnya kalau digali dari keistimewaan pohon kurma itu, dan di situ ada perumpamaan bagi seorang Muslim. Yang paling intinya adalah tadi ya, seperti itu. Di surat tahunnya ya? Surat apa Ustaz? Tadi di surat apa Ibrahim ya. Ibrahim. Oh. Ibrahim ayat berapa tadi? 24. 24 ya. Surat. Baik, sudah ya. Cukup nih. Cukup ya. Maaf Ustaz, ini sebentar. Ini ada di luar ini. Teman saya itu mau ikut gabung di grup kitab, kajian kitab rutin nggak bisa wae katanya teh. Udah dikasih linknya, solusinya gimana ya? Kenapa nggak bisa? Kalau udah dikasih linknya pasti bisa, Bu. Kurang tahu. Itu apa namanya, ada pendaftarannya dulu, bisa diisi aja. Oh gitu. Nanti dipasang lagi ya, Mau hubungin siapa? Di ini lagi Rasul itu linknya. Oh gitu, ya. Ya, udah 3 kali nyoba malah kenapa keluar lagi gitu katanya teh. Enggak kenapa. Beda kalau keluar lagi masuk dulu ya, Bu. Iya, udah nanti disampaikan Ustaz, terima kasih. Iya, ya. Alhamdulillah telah selesai pelajaran kita hari ini, sungguh kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dan bisa dipahami oleh kita semua dengan pemahaman yang baik. Nah, alhamdulillah kita cukupkan materi dan pembelajaran kali ini dengan baca alhamdulillah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qouli hadza wa